warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Senantiasa dengan adanya nikmat ini, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa kelak mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa kita telah berada di hampir 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa mendapat hidayah, mendapat kenikmatan iman, mendapat kebahagiaan, mendapat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua di sini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti kajian yang insyaallah ini bisa dikatakan rutin ya, setiap pekan 2 kali. Dan alhamdulillah pada tema hari ini terkait ukhuwah Islamiyah, di mana saya sendiri sudah bersama Ustaz Imam Mudakir yang insyaallah akan menyampaikan materi terkait ukhuwah Islamiyah. Namun sebelum acara kita dimulai, terlebih dahulu marilah kita mulai dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan adanya acara pada sore hari ini senantiasa membawa keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tafadhol, kami persilahkan kepada Ustaz Imam Mudakir untuk menyampaikan terkait materi ukhuwah Islamiyah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alaihi wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada satu kisah menarik yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW mengungkapkan cinta kepada salah satu dari sahabatnya. Dalam hal ini sahabat Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu an. Kata Rasulullah SAW, wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbuka. Demi Allah wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Jadi ungkapan cinta itu disampaikan oleh Rasulullah SAW secara lisan. Jadi lisan beliau menyampaikan. Dan para jamaah sekalian, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ungkapan cinta kepada seseorang, maka sesungguhnya kita menyadari dan faham bahwa ketika kita kaitkan dengan hadis yang lain, yaitu Rasulullah SAW menyatakan, ketika ada seorang mengatakan, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin menjadi teman engkau di surga kelak. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu bantulah aku untuk mewujudkan cita-citamu bikathratis sujud, dengan banyak bersujud kepada Allah. Artinya kalau sahabat ini ingin bersama Rasul, berarti sahabat ini mencintai Rasulullah SAW. Lah sekarang ungkapan cinta itu disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan menyatakan, inilah uhibbuka, sungguh aku sangat mencintaimu wahai Mu'adz.
Karena itu wujud cinta Rasul kepada Mu'adz, Rasulullah berpesan. Dan itu bagian dari wasiat. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, Rasulullah SAW menyatakan, La tada'anna dubura kulli salatin antakul. Jangan pernah engkau tinggalkan, wahai Mu'adz, setiap saat engkau selesai menunaikan salat, baik itu salat wajib atau salat sunnah, untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingat Engkau. Bantulah aku untuk senantiasa mensyukuri karunia-Mu. Dan bantulah aku untuk senantiasa memperbagus kualitas ibadah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini adalah ukhuwah. Jadi ukhuwah itu dibangun atas dasar cinta. Hubungan cinta ini dibangun atas dasar sebuah keyakinan. Keyakinan bahwa dengan satu keyakinan, apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi ukhuwah Islamiyah itu dibangun atas dasar kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah inilah yang nanti akan menghadirkan cinta. Dan cinta inilah sesungguhnya ukhuwah itu. Ya. Karena itu para jamaah sekalian, hal yang patut untuk menjadi renungan kita ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu an menjalankan seruan Allah untuk hijrah dari Makkah menuju Madinah. Di tengah perjalanan, tepatnya ketika beliau berada di Gua Thur, di situ Abu Bakar merasakan kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan. Jangan-jangan Rasulullah SAW, keberadaan mereka berdua Abu Bakar bersama Rasulullah SAW di Gua Thur itu diketahui oleh musuh. Karena mereka ada di atas. Seandainya mereka melihat ke bawah, kegelisahan itu terungkapkan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu an ketika beliau sempat meneteskan air mata, kekhawatiran yang sangat luar biasa itu. Rasulullah SAW menyatakan kepada sahabat Abu Bakar dengan bahasa yang indah dan itu terekam di dalam Al-Quran. Apa kata beliau? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, wahai Abu Bakar, karena Allah selalu bersama kita. Nah, itulah ukhuwah itu. Jadi ukhuwah itu salah satunya adalah membuat bagaimana seseorang itu merasa tentram, merasa tenang. Dan ketenangan itu hadir ketika dibangun atas dasar keyakinan. Keyakinan bahwa Allah semua yang mengatur segalanya. Allah yang menjamin segalanya. Bahkan Allah yang menjaganya. Mari kita coba kaitkan. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam menyampaikan dakwahnya. Dan diikuti oleh komunitas Bani Israel. Tapi dikejar-kejar penguasa saat itu. Dikejar-kejar oleh Fir'aun. Dan ketika mereka terus mengejarnya, sampailah Musa alaihissalam bersama pengikutnya di tepian pantai. Kita bisa membayangkan saat itu bahwa pantai tidak ada dermaga, ya, tidak ada kapal feri yang siap untuk menyeberangkan mereka, tidak ada speedboat yang siap untuk mereka tunggangi. Atau tidak ada juga perahu layar yang mungkin mereka bisa sewa. Itu tidak ada. Karena itu muncul kegelisahan dari pengikutnya. Dengan menyatakan, ya Musa inna lamudrakun. Wahai Musa alaihissalam, kita ini akan terkejar.
Apa kata Musa alaihissalam? Meyakinkan dan membuat mereka tentram dengan menyatakan, kalla innama iyallahi rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Mereka tidak akan mampu mengejar kita. Kenapa? Karena bersamaku adalah Tuhanku. Dan Tuhanku inilah yang senantiasa akan memberikan jalan. Karena itu kemudian Allah perintahkan kepada Musa alaihissalam dengan keyakinan dia kepada Allah bahwa Allah yang akan menyelamatkan. Allah yang mengatur perjalanan ini. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Fa'auhayna ila Musa. Kami wahyukan kepada Musa. Anidrib bi'asaqal bahr. Fanfalak. Kami wahyukan kepada Musa agar menggunakan tongkatnya dan kemudian dipukulkan, terbelahlah lautan. Dan mereka akhirnya selamat. Dan sebaliknya mereka yang mengejar-ngejar itu akhirnya lamughraqun, mereka akan tenggelam. Nah, yang saya maksudkan dari kisah Musa alaihissalam adalah bahwa ukhuwah Islamiyah itu dibangun atas dasar keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur semuanya dan semuanya akan selesai kalau kita kapan? Ihsanudzan billah. Kita menyatakan prasangka terbaik kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Kenapa? Rasulullah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini bergantung kepada prasangka hamba kepadaku. Ketika kita nuhsinudzan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan menghadirkan sesuai dengan prasangka kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, contoh berikutnya tentang ukhuwah Islamiyah itu. Ada satu kejadian menarik di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika itu kejadiannya adalah muncul berita di mana Rasulullah SAW, jadi kebiasaan Rasulullah SAW itu ketika hendak melakukan perjalanan, bepergian atau safar, itu selalu mengikutkan keluarganya. Dan karena itu kemudian melalui proses undian, diundi. Undian itu jatuh kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika undian jatuh kepada Ibunda Aisyah, maka berangkatlah Rasulullah bersama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk melakukan perjalanan perang saat itu. Dan kemudian Rasulullah SAW setiap dalam perjalanan selalu ada membagi petugas. Jadi kalau di Madinah ada pejabat sementara, PLT yang beliau angkat, untuk kemudian menjadi pengelola terhadap manajemen dan hal-hal yang berkaitan dengan Madinah selama beliau bepergian. Beliau tetapkan PLT di Madinah. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW selalu membentuk tim penyapu ranjau. Artinya pasukan yang bagian akhir yang menyelamatkan seandainya ada barang-barang yang tertinggal. Suatu saat Ibunda Aisyah radhiyallahu an meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk buang hajat jauh dari lokasi kemahnya pasukan. Kemudian ketika buang hajat kembali, Rasulullah melihat Ibunda Aisyah kembali. Dan Rasulullah menduga Ibunda Aisyah sudah masuk ke sekedupnya, kendaraan yang ditumpangi saat itu. Tapi ternyata ada perhiasan beliau yang tertinggal. Karena itu Ibunda Aisyah kembali ke tempat di mana beliau buang hajat itu. Dan setelah mendapati perhiasannya yang tertinggal, beliau kembali, ternyata rombongan sudah berangkat menuju Madinah. Karena itulah kemudian Rasulullah petugas yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW mendapati Ibunda Aisyah sedang terlelap. Karena itu
Beliau tunggu sampai kemudian ontanya menderum dan disiapkan sekedup. Ibunda Aisyah kemudian masuk sekedup itu dan kemudian ke Madinah. Apa yang terjadi? Muncul berita fitnah. Fitnah itu ditujukan kepada Ibunda Aisyah. Dengan bahasanya Ibunda Aisyah melakukan perselingkuhan. Itu dan sangat viral saat itu di Madinah. Menjadi pembicaraan. Termasuk orang yang selama ini mendapatkan support secara ekonomi dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu sahabat Mistah radhiyallahu anhu. Nah, kemudian hingga pada akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan informasi dari Allah tentang bahwa Ibunda Aisyah tidak seperti yang dituduhkan. Artinya turun ayat Al-Quran yang membersihkan Ibunda Aisyah dari segala macam bentuk tuduhan-tuduhan itu. Nah, hal yang menarik, ada ungkapan yang terjadi dialog antara Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an dengan Ummu Ayyub, istri beliau radhiyallahu anha. Istrinya bertanya kepada Abu Ayyub dengan menyatakan, hal tasma'u khabara an Aisyah radhiyallahu anha? Engkau telah mendengar berita yang viral, ya, yang sudah ya bukan menjadi berita sekitar Madinah, tapi seluruhnya sudah mendengar. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Beliau mengatakan, sami'tu walakin kadzab. Aku mendengar berita itu, tetapi berita itu adalah berita bohong. Begitu. Akhirnya Ummu Ayyub ditanya oleh Abu Ayyub Al-Ansari, apakah kamu juga akan terlibat dalam menyebarkan berita bohong itu, berita hoax itu? Ketahuilah, istrinya menjawab, lah, saya tidak akan terlibat dalam hal itu. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Ketahuilah, Aisyah radhiyallahu anha afdalu minki. Aisyah itu lebih mulia di hadapan Allah daripada engkau. Yang saya maksudkan di sini, bahwa Abu Ayyub di hadapan istrinya melakukan pembelaan terhadap istri Rasulullah SAW. Berarti ukhuwah Islamiyah itu adalah melakukan berupaya menjaga kehormatan Muslim yang lain. Bukan justru menjadi bahan konsumsi untuk dialog atau ngobrol bersama di warung kopi. Tapi justru melakukan pembelaan. Itulah ukhuwah Islamiyah itu. Ya, jadi ukhuwah Islamiyah itu sangat luas. Karena itu saya tidak berbicara dari sisi terminologi dan lainnya, tapi saya ingin menunjukkan bagaimana ukhuwah yang terjadi di kalangan para sahabat. Contoh lain, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita ingat ketika Rasulullah SAW hijrah di Madinah, kemudian kaum muhajirin, kaum muslimin yang dari Mekah, yang hijrah di Madinah, kemudian dipersaudarakan. Jadi ada upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk supaya orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah itu merasa nyaman di Madinah. Meskipun harus berpisah dengan keluarga. Kita bisa bayangkan, ya, ketika kita singgah di satu tempat yang kita di situ tidak punya saudara, senasab, ya, tidak ada hubungan profesi, tidak ada. Kita tinggal di situ. Singgah di tempat itu. Otomatis kita akan merasa sendirian. Kalau bahasa yang disampaikan oleh para sahabat itu wahsyah, merasa dalam kesunyian. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menghilangkan kesedihan karena mereka harus meninggalkan harta mereka, berpisah dengan keluarga untuk memenuhi panggilan Rasulullah SAW melaksanakan hijrah.
Karena itu Rasulullah persaudarakan. Di antara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW adalah sahabat Abu Darda radhiyallahu an dengan Salman Al-Farisi. Abu Darda ini seorang yang abid, ahli ibadah, zuhud, ya kan? Pokoknya luar biasa. Suatu saat Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda. Karena ini dipersaudarakan, waktu itu belum turun ayat hijab, berkenaan jilbab belum turun. Terus yang kedua, karena merasa bersaudara, dipersaudarakan, seakan-akan mereka kan saling mewarisi saat itu. Begitu ya. Artinya dekat banget, sudah seperti keluarga sendiri. Ketika berkunjung ke rumah Abu Darda, mendapati istri dari Abu Darda, yaitu Ummu Darda radhiyallahu anha, itu dengan pakaian yang tidak terawat rapi begitu ya. Jadi lusuh, kemudian rambutnya tidak tersisir, ya barangkali tidak bermake up begitu. Karena itu Salman bertanya, "Ma baluki ya Ummu Darda?" Apa yang terjadi pada dirimu, wahai Ummu Darda? Mutabadzilah, engkau seperti tidak merawat diri. Ya. Jadi rambutnya tidak tersisir, tidak pakai make up, begitu kan? Sudah. Dia menjawab dengan ungkapan, qalat, Ummu Darda menjawab, Abu Darda rajulun. Jadi Abu Darda ini orang yang ahli ibadah. La yahummuhu dunya. Dia tidak lagi tertarik dengan dunia. Nah, kemudian ketika ditanya bagaimana, ternyata Abu Darda itu adalah orang yang menjaga ibadahnya di siang hari dengan ibadah siang, malamnya dengan qiyamul lail. Sehingga haknya istri itu tidak tertunaikan. Jadi tidak tertunaikan hak istri itu. Sehingga apa yang terjadi? Ketika ditanya bagaimana Abu Darda, nikmar rajul. Abu Darda itu orang yang terbaik. Yasumu fin nahar wa yakumu fil lail. Siangnya beliau berpuasa, malamnya dia qiyamul lail. Wa tarakani. Meninggalkan aku sendiri, begitu. Artinya ini kan bahasa protes tentang hak batiniahnya. Hubungan biologis tidak terpenuhi begitu. Apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi yang disaudarakan oleh Rasulullah SAW itu? Ketika Abu Darda datang, mendapati Salman sudah di rumah. Karena itu beliau kemudian saking bahagianya, kemudian beliau yang masak. Menyiapkan hidangan untuk tamunya, Salman Al-Farisi. Nah, setelah siap hidangan itu, karena memang kebiasaan orang Arab itu ikramud dhaif, memuliakan tamu. Disiapkan hidangan. Kemudian kata Salman, kata Abu Darda, kul, silahkan nikmati hidangan ini. Apa kata Salman? Wallahi ma'akulu. Demi Allah saya tidak akan makan. Hatta ta'kul. Sampai Anda ikut terlibat makan. Kata Abu Darda, ana asum. Saya berpuasa. La, kul. Kamu makan, saya makan. Tapi kalau Anda tidak makan, saya tidak akan makan. Begitu kata Salman. Akhirnya karena puasa sunnah, Abu Darda membatalkan. Membatalkan siang itu puasanya. Coba bisa bayangkan mulai habis subuh, sudah siang hari, waktunya makan siang sudah lebih, dia harus batalkan siamnya. Sudah selesai berdialog. Kemudian melaksanakan sholat maghrib 5 waktu lah. Pas malam hari, selesai menikmati hidangan makan malam, tiba-tiba Abu Darda mengatakan kepada Salman, silahkan Anda tidur, saya mau ibadah. Begitu. Kata Salman, la num, kamu sekarang waktunya tidur. Jangan sholat, tidur. Sudah. Tapi karena memang sudah terbiasa menghabiskan malamnya untuk ibadah, Abu Darda tidak bisa tidur. Akhirnya kemudian pelan-pelan dari kamarnya
menuju tempat berwudu untuk salat malam, dan itu di pertengahan malam, jadi separuh malam. Diingatkan oleh Salman, jangan, tidur dulu. Akhirnya tidur lagi, meskipun tidak bisa tidur, tidak boleh salat malam maksudnya. Sampai kemudian masuk di sepertiga malam yang akhir, baru dikasih tahu, bangun, sholli, kum fasolli, bangun dan sholatlah, al-an, sekarang. Kemudian dia sampaikan pesan, wali nafsika alaika hak, pada dirimu, tubuhmu punya hak untuk istirahat. Wali ahlika hak, istrimu punya hak. Wali auladika hak, anak-anakmu punya hak juga mendapatkan perhatian. Wa'ti kulli haqqin haqqahu, masing-masing berikan haknya. Akhirnya beliau tidak merasa nyaman dengan pesan dari Salman, mengadu kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Sadaqa Salman. Salman itu benar. Para jamaah sekalian yang saya maksudkan dari sini, ini hubungannya masalah ranjang. Tapi kemudian karena dia merasa sebagai saudara, ukhuwah seagama, ukhuwah Islamiyah, dia terlibat juga menyelesaikan urusan keluarga itu, urusan saudaranya. Nah, inilah sesungguhnya ukhuwah Islamiyah itu. Jadi tidak hanya urusan personal, bahkan urusan keluarga pun juga menjadi bagian tanggung jawab bersama. Bahwa kita itu adalah al-mu'min itu kalbunyan, seperti satu bangunan. Yang bangunan ini diikat semuanya dengan satu ikatan kalimat tauhid dan kalimat syahadat, yaitu kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Nah, sekarang saya ingin berbicara dari sisi ekonomi, dari sisi keluarga, dari sisi ekonomi bagaimana? Ada satu kisah menarik yang patut untuk menjadi perhatian kita, ya, dari sisi perhatian kita. Apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW? Salah satunya adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sedang iktikaf. Berarti ini di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini kalau sudah iktikaf, para sahabat itu mulai malam 21 sampai hari terakhir puasa, tidak keluar dari masjid kecuali untuk urusan kamar mandi. Karena itu tidak meninggalkan masjid. Nah, kita seringnya iktikaf secara bahasa, yaitu berdiam diri di masjid di malam hari untuk beribadah. Kalau sahabat itu siang malam. Begitu juga Rasulullah SAW. Nah, suatu saat ketika beliau sedang iktikaf, didatangi oleh seseorang mengadukan kalau dia sedang ditagih oleh orang lain, ya kan? Ditagih ini kan babnya bab ekonomi, gitu kan? Sehingga kemudian coba kita bisa bayangkan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau batalkan iktikafnya untuk menyelesaikan hutangnya saudaranya ini. Karena saudaranya sudah meninggal. Jadi dilapori. Orang yang sudah meninggal, meskipun dia menjadi orang yang gugur di medan perang, kalau meninggal mempunyai hutang, mu'allakun, dia masih. Jadi nafsul mu'min mu'allakun bidaini. Jiwa seorang muslim itu tergantung dengan hutangnya. Begitu pentingnya masalah ini, beliau batalkan ibadah iktikafnya untuk menyelesaikan, menemui orang yang beri hutang untuk bagaimana bisa selesai. Apa semangat yang memotivasi beliau? Ini kan ibadah, mohon maaf, beliau tinggalkan ibadah personal untuk pribadi beliau, untuk kemuliaan beliau di mata Allah, untuk membantu saudaranya semuslim. Beliau teringat dengan menyatakan as-sa'i ala armalah, membantu orang yang sedang kesulitan, termasuk di dalamnya adalah para orang yang nasibnya kurang baik secara ekonomi. Wal miskin kal mujahidin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang giat di jalan Allah. Karena itu wa alladzi yasumu fin nahar wa yaqumul lail. Jadi mujahid yang berjihad di jalan Allah di saat dia sedang berpuasa, malamnya qiyamul lail.
itu lebih mulia mereka yang membantu itu. Nah, itulah ukhuwah. Jadi ukhuwah ini pengertiannya sangat luas. Nah, yang terakhir sebagai bahan kita untuk dialog, itu ada kejadian di masa Rasulullah SAW sebagai penutup dialog kita, materi kita pada kesempatan berbahagia ini. Kita ingat bahwa di Madinah itu komunitas yang tinggal. Tidak hanya komunitas muslimin yaitu kaum Ansar dan Muhajirin. Di sana ada komunitas musyrikin. Orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga ada kabilah-kabilah yang lain yang memiliki kepercayaan. Ada juga Yahudi, komunitas Yahudi yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Itu mereka ada di situ. Ah, para sahabat yang tinggalnya dekat dengan komunitas Bani Qainuqa itu, mereka mengais rizki dengan berdagang. Nah, salah satunya ada muslimah. Ya. Muslimah itu sedang melakukan transaksi jual beli. Nah, muslimah ini roknya diikat oleh seorang Yahudi. Diikat sehingga ketika muslimah ini berdiri, tersingkaplah auratnya. Gitu. Itu yang dilakukan oleh komunitas Bani Qainuqa. Di saat itu melihat ada muslimah dilecehkan oleh Yahudi, maka ada orang muslim, sahabat itu langsung, tidak disebutkan namanya, langsung memberikan pembelaan terhadap saudara yang sedang teraniaya itu. Kemudian dipukullah orang Yahudi tadi, dan karena dipukul dia dikeroyok sehingga wafat. Dengan sebab kejadian itu Rasulullah SAW kemudian menginstruksikan kepada para sahabat untuk mengusir komunitas Yahudi yang telah merusak perjanjian kesepakatan damai yang dibuat oleh Rasulullah dengan mereka yang masuk dalam piagam Madinah itu. Itulah ukhuwah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ukhuwah itu Masya Allah luas. Dan karenanya tidak boleh ada sekat antara ormas A, ormas B. Selama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan dia melaksanakan syiar Allah, dia saudara kita. Karena itu, kalau kemudian kita menebarkan salam, maka kepada siapapun. Tidak hanya terbatas kepada ormas yang sama atau jamaah yang sama, tetapi semuanya. Selama dia muslim, dia adalah saudara kita. Itulah sesungguhnya ukhuwah Islamiyah itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah telah kita simak barusan terkait penyampaian materi ukhuwah Islamiyah, yang dimana artinya ukhuwah ini adalah persaudaraan, Islamiyah adalah persaudaraan antar muslim. Mungkin dari Bapak Ibu yang berada di sini yang sudah online, apabila ada pertanyaan kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada Ustadz Imam Mudakir. Kami beri 3 pertanyaan untuk sesi pertama. Kami persilakan untuk resen terlebih dahulu. Monggo Pak Mardi. Terkait ukhuwah Islamiyah. Belum ada. Baik, Ustadz, ini Ustadz, saya bertanya terkait ukhuwah Islamiyah. Jadi kami dalam sehari itu banyak beraktivitas di lingkungan ini Ustadz, PLTU Ustadz. Dalam artian banyak yang di kantor Ustadz. Jadi berbagai teman itu banyak karakter yang memang masing-masing orang berbeda. Ada yang bawaannya dingin, ada yang dia aktif, ada yang seneng guyon, ada yang pendiam, ada yang sok jaim, Ustadz. Jadi berbagai karakter dari teman-teman kita. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana kita membangun ukhuwah Islamiyah sendiri dari berbagai karakter itu, Ustadz? Mohon penjelasan, Ustadz. Terima kasih. Jadi
terkait dengan, saya boleh memberikan jawaban bahwa rukun dari ukhuwah Islamiyah itu ada 4. Jadi arkanul ukhuwah al-Islamiyah itu arba'atun. 1, at-ta'aruf. Jadi rukun ukhuwah Islamiyah itu saling mengenal. Berasal dari suku mana, dari keluarga apa, gitu kan? Kemudian karakter. Ini harus kita kenal. Ya. Karena memang Allah menciptakan kita. Bahasa Al-Qur'an, ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'aruf. Agar kita saling mengenal karakter, kepribadian, adat istiadat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita miliki adalah proses setelah kita mengenal ta'aruf, maka harus saling tafahum, memahami. Kalau bahasa umpamanya ya, ini antara Jawa dan Sulawesi itu beda. Ya kan? Ada yang Madura beda. Ada yang kalau Jawa pun Jawa Tengahan ya, Solo dan lainnya itu beda. Ketika kita ngomong, ya apa kabar? Nah, itu kan, itu, wah ini apa marah-marah, gitu kita. Padahal, kalau orang-orang dari timur dan lainnya, memang suaranya begitu. Ya, karena itu, yang didahulukan apa tadi? Untuk proses tafahum ini, ihsanudzan bin muslim. Berprasangka baik kepada muslim. Nah, itu. Kita harus berprasangka baik kepada muslim. Siapapun itu, ya. Itu yang kedua. Jadi rukun yang kedua itu tafahum. Rukun yang ketiga adalah ta'awun, saling membantu. Nah, jadi umpamanya gitu. Ini contoh kita ya. Saya umpamanya diamanahi kebetulan di Badan Amil Zakat ya. Saya itu bagian divisi penghimpunan. Tapi di sana ada divisi pendistribusian. Gitu kan? Ada divisi untuk data, gitu kan. Kalau saya bekerja sesuai dengan tupoksi saja, saya tidak akan ngurus mereka yang bagian distribusi, iya kan? Tapi kalau kemudian bagaimana ta'awun itu? Sekarang Anda yang fokus pendistribusian, apa yang perlu, yang Anda butuhkan dari saya bisa bantu. Itulah saling ta'awun itu. Karena itu bahasa Al-Quran, ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Selama di situ adalah unsur kebaikan, ya kita harus saling membantu. Kita contoh sederhana Rasulullah SAW dalam keluarga. Ini Rasul ya. Rasul itu kurang sibuk kayak apa? Gitu. Beliau seorang kepala negara kalau boleh dikatakan sebagai presiden, ya kan? Kemudian beliau juga seorang nabi utusan Allah yang menyelesaikan problem umat. Ya kan? Beliau juga punya kewajiban untuk mendidik para sahabat, memastikan ekonomi para sahabat, termasuk mengatur strategi perang. Itu luar biasa sibuknya. Tapi ketika masalah keluarga, bagaimana membantu keluarga? Rasulullah ditanya, Ibunda Aisyah ditanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di rumah? Beliau jawab, kana fi mihnati ahli hatta yakhruja ila shalah. Beliau membantu pekerjaan keluarganya sampai kemudian tiba waktu sholat, beliau keluar untuk menuju pelaksanaan sholat. Jadi ini proses ta'awun, gitu kan? Ta'awun begitu. Yang keempat, at-takaful, solidaritas. Jadi saling seperti di masa pandemi ini, ya kan? Masa-masa kita pandemi. Kalau sekarang masih agak lumayan, sudah ekonomi sudah mulai bergerak. Gitu. Tapi di awal-awal bulan Maret tahun 2020, kemudian bulan April, itu kan lockdown itu. Tidak boleh bepergian. Kalau orang yang punya tabungan, selesai. Tapi bayangkan kepada mereka yang pekerjaannya, pendapatan yang dia peroleh ya hari itu. Hari itu dia bergerak, maka hari itu dia dapat. Kalau tidak dapat. Nah, di saat inilah sesungguhnya nilai dari ukhuwah Islamiyah itu dihadirkan. Nah, di situ proses. Makanya ketika 4 rukun ini ada, maka insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Makanya
terus terang konsep kita yang harus kita hindarkan dari diri kita adalah jangan sampai kemudian muncul adanya berprasangka tidak baik kepada siapapun. Prinsip dasar Muslim itu adalah baik. Itu prinsip dasar. Begitu. Maka ada pertanyaan. Oh, enggak. Ini dari Ibu Anis, Ustaz. Enggak. Akan saya bacakan, Ustaz, ya. Ustadz, bagaimana dengan wanita bekerja yang jarang sekali bertemu dan bergaul dengan tetangga, tidak banyak mengenal dekat dan mengetahui tentang kabar-kabar yang ada di lingkungan tetangga. Sedangkan Islam mengajarkan bahwa kita harus mempunyai hubungan baik dan dekat dengan tetangga. Tafadhol, Ustaz. Iya. Ibu, begini. Subhanallah itu. Pertama, ketika jenengan bekerja, saya sampaikan semangatnya adalah beribadah kepada Allah. Itu niat awal yang harus. Yang kedua, termasuk bagian upaya untuk membantu ekonomi keluarga. Dalam hal ini ekonomi suami. Karena yang sesungguhnya yang punya kewajiban mencari nafkah adalah para suami. Ketika kemudian ibu bekerja, maka membantu, mudah-mudahan ini salah satu contoh profil ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang suaminya pendapatannya pas-pasan, istrinya seorang mempunyai pendapatan yang cukup sehingga dia membantu keluarganya, dan ini bagian dari ihsan ibu kepada suami. Mudah-mudahan itu. Karena itu niatkan beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dengan aktivitas pekerjaan otomatis kesempatan untuk sosialisasi dengan tetangga itu akan minim. Tapi dengan di era saat ini tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Kan biasanya di RT itu ada kontak person ya. Nah, itu saling sapa. Jadi apa kabar Ibu? Mudah-mudahan, mohon maaf jarang kita ketemu karena memang ada aktivitas mencari nafkah begitu dan lain sebagainya. Ya, say hello. Ya. Kalau perlu kemudian ketika jenengan mendapatkan rezeki umpamanya dapat, kalau di Epmomi ada THR ya. Alhamdulillah itu. Ada THR gitu kan. Jenengan sekali waktu aja beli buah atau beli apa itu, atau susu yang 1 literan jenengan kirim ke tetangga, tidak mesti langsung, tidak mesti jenengan yang kirim kan begitu. Sekarang dengan perantara ojek online kan begitu ya, dikirim, tulis saja dari Ibu Fulan gitu aja. Itu salah satu bahasa Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Saling memberikan hadiah itu insyaallah akan muncul kasih sayang. Yang kedua, sekali tadi saya sampaikan say hello, menyapa, ucapkan salam, atau kemudian sekali waktu mengirim doa mudah-mudahan ibu sekeluarga, anak-anak sehat walafiat begitu. Karena dengan cara begitu itu sudah bagian. Jadi tidak ada halangan untuk kita untuk kemudian minimal menyapa dan kemudian saling memberikan hadiah, dan yang terbaik adalah ibu mendoakan tetangga-tetangga yang ada di sekitar. Tidak apa-apa, doakan kebaikan. Kalau kita menyadari salah satu putranya umpamanya lewat di depan rumah kita dengan knalpot sepeda motornya brong, sehingga ngong gitu. Malam itu doakan, mudah-mudahan anaknya ibu di perumahan ini nomor sekian, Allah berikan hidayah, anaknya menjadi anak yang saleh dan salihat. Itu bagian, Bu. Coba jenengan cermati. Posisi jenengan kan dalam kondisi terzalimi itu, dengan gangguan suara. Ketika posisi terzalimi, doa kita mustajab. Kita boleh mendoakan, mudah-mudahan kecelakaan boleh, gitu kan. Tapi kalau itu setimpal kecelakaannya, gitu kan, musibahnya setimpal. Kalau tidak, sisanya itu kembali pada kita, gitu kan. Karena itu doakan baik. Ketika doakan baik, minimal ketika nanti jenengan di hadapan Allah, ada keluarganya kan, oh saya sudah doakan ya Allah, kan begitu. Kalau kemudian menjadi soleh, maka kebaikan akan kembali pada jenengan. Yang ketiga, malaikat itu mengaminkan juga untuk kita. Jadi ketika kita mendoakan orang lain kebaikan, maka kata malaikat, walakal mithlu, untukmu doa yang serupa. Karena itu mari kita berbagi doa kebaikan untuk siapapun yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam. Monggo silakan. Mas Madi masih ada.
Monggo Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan terkait materi atau di luar materi, Pak Amir Suhairi. Baik, lebih afdol Ustadz, ini Ustadz ada pertanyaan dari Bapak Amir Suhairi. Lebih afdol mana tadarus di masjid dengan speaker dibanding tadarus di rumah, Ustadz? Fadhal, Ustadz. Begini untuk Pak Amir ya, Pak Amir Suhairi. Begini Pak, saya tidak berbicara afdoliyah di sini. Jadi yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran, wabil khusus di bulan Ramadan, maka setiap huruf yang kita baca Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Itu yang pertama. Jadi luar biasa. Yang kedua, kalau kita bisa memperbanyak tilawah itu lebih baik. Tapi ada hal yang menarik yang saya coba kaji dari kehidupan para ulama generasi salaf. Bahwa ketika akan lebih baik ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita fahami maknanya, dan setelah itu kita amalkan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Berarti perlu ta'ani, perlu waktu yang jenak untuk memahami. Karena itu bisa jadi 1 ayat atau 2 ayat kita kaji, itu kemudian kita dapatkan hikmahnya, kita lakukan, itu terbaik. Adapun kemudian apakah kalau seandainya pakai speaker, jadi di masa Rasulullah tidak ada speaker. Jadi maksud saya, monggo saya lebih menyarankan jenengan membaca Al-Quran, tetangga tidak merasa terganggu dengan bacaan jenengan. Kemudian jenengan bisa melakukan tadabbur, upaya memahami dan mendalami makna-makna Al-Quran. Kemudian jenengan amalkan untuk diri, jenengan sampaikan untuk keluarga, kemudian sampaikan pada orang, itu jauh lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggih? Ya. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Ahmad Alwi Rosidi. Ustaz, hukum prank atau batasan guyonan dalam pertemanan yang diperbolehkan dalam Islam. Ya. Barakallahu fikum. Ya, Waalaikumsalam. Untuk Pak Ahmad Alwi ya. Jadi ada satu hadis Rasulullah SAW. Nanti kalau jenengan sempat buka, ada di Kitabul Bulughul Maram. Kalau yang sudah terjemahan ada di bab tentang akhlak, maka akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Di situ ada satu hadis yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau kita membuat sesuatu yang itu kebohongan supaya orang lain tertawa, itu justru yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Contohnya yang sekarang beredar kan, terkenaan dengan mudik, gitu kan? Sopir penumpangnya mau mudik ke Madura, gitu kan? Kemudian sopirnya mengarah ke Banyuwangi, sampai di perbatasan Banyuwangi, Banyuglugur, mau kemana? Mau ke Madura Pak. Mau balik ke Banyuwangi, dari mana? Dari Madura, gitu kan? Padahal ini kan sudah tanggal 6, tidak boleh, gitu kan? Maka Anda harus balik. Loh nanti kalau saya balik ke Madura, dicegat, tidak boleh ke sana lagi, karena itu minta surat, gitu kan? Akhirnya diberikan balik. Semua tertawa penumpangnya, gitu. Ini kan tidak ada kejadiannya, tidak ada, tapi membuat kita orang yang membaca tertawa. Itu tidak boleh. Jadi membuat kisah yang di situ adalah tidak benar, hoax ya, kisahnya tidak benar, supaya orang lain tertawa, itu tidak boleh. Coba jenengan cermati, bagaimana tertawa Rasulullah SAW membuat sahabat tertawa itu. Ada sahabat namanya Umar ya, itu suka Umar itu suka dengan burung kecil-kecil gitu ya. Ya. Ketika itu kemudian burungnya lepas, otomatis kan dia bersedih. Rasulullah balik bertanya, "Ya Umar, madza fa'alan nughair?" Wahai Umar, apa yang terlakukan oleh burung kecil itu? Terbang wahai Rasulullah. Ya, gitu kan. Akhirnya dia tertawa karena disapa oleh Rasul. Ini boleh, tapi kalau kemudian di situ ada unsur kebohongan, ada unsur dusta, jangan. Karena itu tidak diperkenankan dalam Islam. Boleh membahagiakan orang itu bagian daripada idkhalus surur
lil muslim, idkhalus sururil muslim sedekah. Itu bagian sedekah, tapi jangan sampai kemudian di situ ada unsur kebohongan. Membuat orang lain tertawa, berbohong supaya orang lain tertawa, jangan begitu. Itu tidak diperkenankan. Begitu Pak secara singkat, ya. Monggo. Baik, terima kasih Ustadz. Kiranya sampai dari di sini dulu Bapak Ibu semua, karena kita saat ini sudah menunjukkan hampir jam 5 begitu untuk persiapan pulang dari kantor. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita telah menikmati atau menyimak materi seputar ukhuwah Islamiyah. Semoga kita semua di sini senantiasa menjadi mukmin yang baik, yang senantiasa selalu menjalin silaturahim di antara kita. Dan terakhir Ustadz, tafadhol untuk bisa doa bersama Ustadz. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah kualitas iman kami sebagai benteng kehidupan kami ya Allah. Perbaikilah dunia kami sebagai tempat kami mengais rizki-Mu. Anugerahkan kepada kami rizki yang membawa ketaatan kami kepadamu ya Allah. Dan jauhkanlah dari kami rizki yang menjadi sebab murka-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah akhirat kami sebagai tempat kembali kami. Kumpulkanlah kami bersama orang-orang saleh yang telah mendahului kami. Bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang saleh. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana lil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa jilaa'a ahzanina wa dhihaba humumina ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi amwalina. Allahumma barik lana fi ajsadina. Allahumma barik lana fi awqatina. Allahumma barik lana fi amwalina. Allahumma ja'al hasanati fi mizani a'malina. Allahumma thaqqil mawazinana ya rabbal alamin. Allahumma ja'al awladan salihin. Allahumma ja'alhum qurrata a'yunina ya rabbal alamin. Allahumma ja'alhum qurrata a'yunina ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustadz Imam Mudakir yang telah memberikan materi pada sore hari ini. Dari saya apabila ada salah khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.